Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Kaum muslimin dimanapun saja berada, kita sebagai manusia di muka bumi ini adalah mempunyai hati. Hati yang diibaratkan ada pada tubuh manusia. Kalau hati baik, niscaya anggota tubuh ikut menjadi baik. Kalau hati rusak, niscaya tubuh pun turut menjadi rusak. Begitu juga keadaan manusia di muka bumi ini. Kalau mereka baik, niscaya keadaan hidupnya pun menjadi baik. Dan kalau mereka jahat dan rusak, maka keadaan hidupnya pun juga ikut rusak. Adapun paling besar sifat dan tingkah laku yang membawa kerusakan kepada manusia adalah takabur, sombong. Sifat takabur adalah sifat yang dimiliki oleh iblis, sehingga dia dilaknat dan dikutuk. Dari sifat takabur, sombong, itu akan menimbulkan kezaliman dan kecurangan. Maka dari kezaliman dan kecurangan itu akan menimbulkan segala macam kejahatan. Kalau manusia sudah melakukan kezaliman dan kecurangan sesamanya, maka rusaklah keadaan hidup manusia. Dan Allah akan menghancurkan tempat di mana manusia tinggal. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wa ma kunna muhlikil qura illa wa ahluha zalimun." Dan tidaklah kami membinasakan kota-kota kecuali penduduknya dalam keadaan melakukan kezaliman. Al-Quran Surah Al-Qasas ayat 69. Dan juga Allah berfirman dalam Surah Al-Isra ayat 16 dan 17. Wa iza aradna an nuhlika qaryatan amarna mutrafiha fafasaku fiha fahaqqa 'alaihal qawlu fadammarnaha tadmira. Wa kam ahlakna minal quruni min ba'di Nuh wa kafa bi rabbika bi zunubi ibadihi khabiran basira. Artinya, dan jika kami hendak membinasakan suatu negeri, maka
kami perintahkan kepada orang-orang yang hidupnya mewah di negeri itu supaya mentaati Allah. Tetapi mereka melakukan kedurhakaan dalam negeri itu. Maka sudah sepantasnya berlaku terhadapnya perkataan atau ketentuan kami. Kemudian kami hancurkan negeri itu sehancur-hancurnya. Dan berapa banyak kaum dan berapa banyaknya kaum sesudah Nabi Nuh telah kami binasakan. Dan cukuplah Tuhanmu maha mengetahui lagi maha melihat dosa-dosa hamba-hambanya. Al-Isra ayat 16 dan 17. Oleh karena itu, umat Islam harus menjadi umat yang menyeru kepada kebaikan dan melarang kepada kemunkaran. Umat Islam harus menjadi contoh tauladan yang baik. Mereka selalu berbuat baik dan menyuruh orang lain berbuat baik. Selain menyuruh berbuat baik, adalah tugas yang sangat berat melarang orang berbuat kemunkaran, kemaksiatan. Akhir-akhir ini hampir kadangkala kita dengar adanya kejadian pencurian, kejadian perampokan, pembunuhan, pemerkosaan, dan prostitusi. Dan lagi akibat dari pergaulan bebas itu. Maka berapa banyak bayi yang lahir tidak jelas siapa ayah dan ibunya. Di samping itu pula perjudian merajalela. Dari kelas teri sampai kelas kakap secara berhadap-hadapan ataupun secara online. Minuman keras dan obat-obatan terlarang sudah menjadi hobi. Generasi KKN, korupsi sudah menjadi penyakit kronis bagi bangsa kita Indonesia. Untuk itu kaum muslimin sebagai perwujudan rasa sayang kita kepada bangsa, negara, dan agama, marilah kita jadikan diri kita sebagai pelopor dalam memberantas kemunkaran dan kemaksiatan. Oleh karena itu, sudah menjadi i'tibar, pelajaran Allah timpakan berupa teguran, peringatan, musibah, dan sejenisnya agar menjadi sadar. Akhir kata, mudah-mudahan kita semua mendapatkan petunjuk dan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.